Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin sedikit memaparkan materi tentang produk budaya Luwu. Untuk itu, pertama-tama kami akan memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayat Said, stambuk terakhir 022. Perkenalkan, nama saya Farhat Rakasiwi, stambuk 197. Perkenalkan, nama saya Bonifasius dengan nomor stambuk 025. Perkenalkan, saya Egi Siti Fadila Agus, nomor stambuk 029. Perkenalkan, nama saya Lady Langsa, stambuk 011. Perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi, stambuk 013. Perkenalkan, nama saya James Tigran, stambuk 023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan sedikit materi kami tentang produk budaya Luwu. Yang pertama itu motif Luwu. 1. Motif Batara Guru. Motif yang mengandung makna kemakmuran sebagaimana tujuan Batara Guru diturunkan ke bumi untuk kemakmuran manusia di bumi. Yang kedua, motif Saweri Gading. Motif Saweri Gading adalah sosok petualang dengan karakter. Yang ketiga, motif Wejude. Motif Wejude memiliki karakter seorang ibu yang melindungi, menendukan, dan menunjukkan keagungan. Yang keempat, motif Lagaligo adalah karya sastra epik Bugis yang memiliki 300.000 cerita epik. Epik ini dianggap lebih panjang dari kisah Mahabharata India. Salah satu epik Lagaligo menggambarkan asal-usul Sangyang Sri, tradisi persembahan seremonial yang dilakukan oleh sebelum musim tanam. Corak batik ini melambangkan ilmu pengetahuan dengan tambahan corak bunga yang bermakna tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, benda kebesaran Kedatuan Luwu. Di dalam istana Kedatuan Luwu terdapat berbagai benda pustaka, diantaranya Sertifikat Pahlawan Nasional Republik Indonesia bagi almarhum Andi Cemma, ditandatangani Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2004. Boneka sepasang manekin berpakaian pengantin ala Luwu pelaminan khas adat setempat. Sisilan 23 Pajunge Riluwu atau pohon famili dari raja-raja Kedatuan Luwu. Juga terpampang legenda Batara Guru. Senjata pusaka berupa keris. Di dalam lemari kaca terpajang piring antik, alat musik kecapi, guci keramik, dan busra atau wadah penyimpanan panganan tradisional. Kemudian rumah adat dan peralatannya. Di Sulawesi Selatan terdapat 5 rumah adat, diantaranya sebagai berikut. 1. Rumah adat suku Toraja. Tongkonan adalah rumah adat Sulawesi Selatan yang berasal dari suku Toraja. Nama rumah adat ini asalnya dari bahasa Toraja, yaitu tongkon yang artinya duduk. Rumah tongkonan bentuknya mirip seperti bentuk perahu yang berasal dari kerajaan Cina. Adapun makna di balik bentuk atap rumahnya adalah menjadi pengingat bagi mereka bahwa nenek moyang orang Toraja dahulu datang ke Sulawesi menggunakan perahu. Rumah adat Suku Makassar. Rumah adat Suku Makassar disebut dengan bala. Bentuk rumahnya menyerupai rumah panggung. Rumah adat suku Bugis. Rumah khas Bugis ini disebut juga rumah panggung kayu. Rumahnya memiliki ciri khas atap berbentuk pelana serta memiliki timpalaja dengan jumlah tertentu sesuai simbol status sosial. Timpalaja atau disebut gavel atau gable adalah bidang segitiga di antara dinding dan pertemuan atap. Rumah adat suku Luwu. Rumah adat Luwu atau disebut rumah adat Langkanai ini terbuat dari bahan utama kayu yang dimana rumah adat ini memiliki 88 tiang. Kemudian makam Raja Luwu. Makam Raja Luwu atau disebut juga kompleks pemakaman Lokue terletak di Jalan Dr. Ratulangi, Kota Palopo. Pembangunan makam ini dimulai pada tahun 1604 oleh Setiaraja Petak Matinroeri Tompetika setelah pembangunan Masjid Jami Tua. Masjid ini disebut Lokue karena bangunan makam tersebut melengkung dan di dalamnya ada 37 makam Datuk Luwu. Di dalam kompleks ini terdapat 3 makam yang usianya sudah sangat tua, yaitu makam Loko, makam Jarai, dan makam Cipe. Makam Loko terbentuk melengkung seperti piramida, makam Jarai berbentuk segi empat seperti benteng, dan makam Cipe berbentuk seperti batu yang sangat besar. Ketiga makam tersebut berada dalam satu makam yang dinamakan makam Lokue yang luasnya kurang lebih 670 persegi. Lokue ini adalah makam utama yang berupa bangunan bentuk piramida.
Selanjutnya tari-tarian. Ada beberapa tarian di Sulawesi Selatan, diantaranya 1. Tari kipas, yang kedua tari mak padong, yang ketiga itu tari patenung, 4 tari manimba, 5 tari mak randing, yang keenam itu tari pak gelu, 7 tari pak joge, 8 tari pak kuro sumange. Selanjutnya yang ke-9 tari gandarang bulo, 10 tari pak dupak busara, dan ke-11 tari pak bite pasapu. Yang ke-12 tari serek bisu magiri, yang ke-13 tari selendrang, dan terakhir tari pak pangan. Materi terakhir yaitu produk besi. Besi lu merupakan produk metalurgi berupa baja karbo yang dihasilkan di daerah yang sekarang disebut sebagai Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan antara abad ke-14 sampai abad ke-17. Kualitas besi lu ketika itu cukup termasyhur hingga digunakan di seluruh Nusantara dan diekspor ke berbagai kerajaan di luar Nusantara seperti India. Berbagai penelitian abad ke-20 menemukan bahwa besi lu mengandung cukup banyak nikel sehingga menjadikannya kuat namun ringan. Besi lu yang mengandung nikel itu merupakan bahan pamor yang memberi nilai lebih pada senjata Majapahit yang terkenal elok buatannya, terutama keris dan pedang, sehingga seperti disebut Tome Pires. Oke, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami yang berjudul Produk Budaya Luwu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.